Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita bisa bertemu di mata kuliah bahasa Indonesia dalam tatap maya ini. Kesempatan ini masih tetap materinya tentang ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa Indonesia. Nah, saudara sekalian, hari ini kita bahas tentang ejaan bahasa Indonesia, yaitu tentang pemakaian tanda baca. Nah, pemakaian tanda baca itu apa saja? Karena pemakaian tanda baca ini biasanya digunakan dalam pelaksanaan atau pembuatan makalah atau pembuatan skripsi. Makanya simak video ini. Yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana titik. Ini merupakan kalimat pernyataan, yaitu di akhir kalimat. Yang kedua, tanda titik ini dipakai di belakang angka huruf dalam satu bagian ikhtisar atau daftar. Contoh, A titik 1 titik. Ini biasanya berada di skripsi atau bab 1 titik atau 1.1. A.1, A-nya bahasa Indonesia, 1 titik kedudukan, 2 dan sebagainya, atau A apa dan sebagainya. Ini merupakan harus menggunakan tanda titik. Yang kedua, tanda titik ini dipakai pada pemisahan angka jam, menit dan detik. Contoh, pukul 01.35.20, jadi menggunakan titik. Yang keempat, saudara sekalian, tanda titik ini dipakai dalam daftar pustaka. Nah, daftar pustaka biasanya yang pertama yaitu nama penulis, ya, tahun, judul tulis, ini biasanya dimiringkan. Setelah itu nanti tidak diinikan, yaitu PT atau perusahaan ditambah dengan tempat. Contoh, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional titik. Nah, ini menggunakan titik. 2008 titik. Peta bahasa di negara kesatuan Republik Indonesia titik. Berikutnya misalkan PT Cipta Negara titik Jakarta titik. Ini ya penggunaan. Yang kelima, saudara sekalian, tanda titik ini dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misal, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau, 13.00. Penduduk kota ini lebih dari 7 juta, 7.00. Jadi menggunakan titik. Tanda koma. Untuk tanda koma, yang pertama itu memisahkan unsur perincian. Jadi memerinci. Ia membeli pisang, pepaya, dan jeruk titik. Yang kedua, sebelum kata hubung pertentangan. Ya, pertentangan. Saya mau, tetapi kamu tidak. Yaitu pertentangannya itu tetapi. Nah, gunakan tanda koma. Yang ketiga, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Nah, kalau diundang ini termasuk kepada induk kalimat. Saya akan datang, itu anak kalimat. Jadi mendahului induk kalimat itu menggunakan tanda koma. Memisahkan penghubung antar kalimat. Jadi ini antar kalimat penghubung. Walaupun misalkan demikian, jadi, nah baru. Yang berikutnya memisahkan keterangan yang terdapat pada awalan kalimat, yaitu opsional. Atas perhatian saudara, nah pakai koma. Terus memisahkan keterangan tambahan, oposisi. Soekarno, Presiden 1 RI, merupakan salah seorang pendiri gerakan non-blok. Yang berikutnya memisahkan petikan langsung. Karena petik, kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya. Jadi sekali lagi, kalau memisahkan petik langsung menggunakan koma. Nah, ini tidak dipakai jika sudah ada tanda tanya atau tanda seru. Nah, ini tidak usah digunakan tanda koma. Contoh, tanda kutip. Di mana saudara tinggal? Tanda tanya, tanda kutip. Ini tidak usah menggunakan koma, ya, karena ini bukan memisahkan petikan langsung. Kedelapan, memisahkan satu seru dan kata sapaan. Oh, begitu. Nah, itu. Yang berikutnya memisahkan nama dengan alamat, bagian alamat, tempat tinggal, nama orang, dan sebagainya, gelar. Contoh, Saudara titik Abdullah, Jakarta 13130. Atau Universitas Ali, Jalan Burung 6, Jakarta, Indonesia. Atau Jakarta, 17 Agustus 1945. Ini merupakan nama tempat dan tanggal. Atau nama gelar Nyonya titik Siti M titik S titik S H titik HM titik H dan sebagainya. Atau bilangan bulat 27,3 kg. Itulah tanda koma.
Yang berikutnya tanda titik koma. Nah, yang pertama menggantikan kata hubungan pemisah antara bagian setara dengan kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ini menggantikan hubungan, ya. Terus mengakhiri perincian yang berupa klausa atau rincian. Biasanya syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah satu, berkewarganegaraan Indonesia titik koma. Dua, berijazah sarjana S1 titik koma dan berbadan sehat titik. Ini mengakhiri perincian. Yang berikutnya memisahkan bagian perinci dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, 4 bidang kementerian koordinasi yang kabinet kerja adalah politik, hukum dan keamanan titik koma, perekonomian titik koma dan sebagainya. Ini tanda titik koma. Yang berikutnya tanda titik dua. Biasanya yang pertama mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perobatan rumah tangga titik dua, kursi, meja, dan lemari, yaitu pernyataan. Nah, kalau misalkan tidak dipakai jika penjelasan ini merupakan pelengkapan yang menjadi pernyataan. Ini pernyataan tidak bisa. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Ini pernyataan. Tidak bisa. Yang kedua, sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Misalkan di dalam susunan organisasi. Ketua titik dua, sekretaris titik dua. Nah itu. Yang ketiga yaitu dalam percakapan naskah drama. Ibu titik, bawa koper ini nak. Nah ini kalau dalam dialog itu usahakan menggunakan titik dua. Yang keempat memisahkan jilid atau nomor dalam halaman, surah dalam ayat Alkitab, judul dan anak judul suatu karangan. Misalkan horizon, 20, nomor titik 8 strip 2008 titik 2. Nah 8 itu halaman 8. Atau surat Al-Baqarah titik 2 halaman 2 sampai 5. Atau dari pemburu ke terapeutik titik 2 antologi cerpen Nusantara. Ini tanda titik. Yang berikutnya tanda petik dan tanda petik tunggal. Yang pertama tanda petik dulu. Mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara naskah. Contoh, tanda petik 2, merdeka atau mati. Seru Bung Tomo dalam pidatonya. Ini contohnya. Atau mengapit judul sajak dan sebagainya. Sajak pahlawanku itu pakai tanda petik. Terus mari kita menyanyikan lagu Indonesia Maju Tak Gentar, itu pakai tanda petik karena nama judul. Jadi nama judul. Atau mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal. Misalkan tikus tanda kutip, tanda petik, rumput ini sudah tidak berfungsi. Atau dilarang memberikan amplop. Ini merupakan kata khusus. Yang berikutnya tanda petik tunggal. Nah, tanda petik tunggal di sini yaitu mengapit yang ada dalam petikan. Jadi petikan itu ada petikan lagi, tapi petikannya satu. Misal, tanya dia, tanda kutip, tanda petik 2, ku dengar bunyi tanda petik, satu tunggal. Nah itu ya, jadi ada 2. Yang berikutnya penggunaan tanda baca tanda petik. Petik langsung dan bukan petik tidak langsung. Kalau petik langsung, contoh, saya belum siap, tanda petik, kata Mira. Tunggu sebentar. Nah, tapi kalau misalkan bukan petikan langsung, karangannya berjudul rapor dan nilai prestasi di SMA itu pernyataan. Ya, kalau pernyataan itu bukan petik langsung. Kalau petik langsung menggunakan tanda kutip seperti itu ya. Itu ya, diperhatikan. Yang berikutnya tanda kurung dan tanda kurung siku. Sekarang tanda kurung dulu. Mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Jadi ada penjelasan menggunakan tanda kurung. Dia memperpanjang surat izin mengemudi yaitu SIM. Ya, atau yang kedua mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan kegiatan utama kalimat. Ya, sajak Tranggono yang berjudul Ubud. Nah, kurung buka nama tempat yang terkenal di Bali itu menjelaskan. Mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dalam kehilangannya. Dia berangkat ke kantor dengan bus. Nah, itu mengapit. Atau mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Nah, tadi ya, itu menggunakan tanda kurung. Misalkan faktor produksi menyangkut A, kurung buka, kurung tutup, itu tanda kurung ya. Atau B dan sebagainya ya. Yang berikutnya tanda kurung siku. Nah, mengapit keterangan dalam kalimat penjelas itu yang terdapat dalam tanda kurung. Misalkan persamaan kedua proses itu kurung, perbedaan dicatat dan di dalam bab 2. Nah, kurung lagi itu ya. Kurung siku seperti itu. Tanda hubung. Nah, tanda hubung biasanya berada pada kata yang terpenggal oleh pengganti baris. Misalkan di samping cara lama diterapkan juga strip itu ya kalau misalkan habis terpenggal atau menyambung unsur kata ulang anak-anak
alun-alun. Atau tangga 11 strip 11 strip 2. Atau huruf dalam kata yang dijeda, dieja satu-satu, diejah ya. Pak, ni, ti, ya. Atau memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, berevaluasi. Nah, di dalam merangkai dua unsur yang berbeda tidak dipakai di antara huruf dengan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf tidak. Yang berikutnya merangkai bahasa Indonesia itu dengan bahasa daerah atau asing. Itu. Kalau misalkan ada bahasa Indonesia tapi di tengahnya ada bahasa asing, itu biasanya menggunakan huruf tanda hubung atau strip. Tanda pisah ada pemakaiannya yang pertama membahas atau menegaskan keterangan penjelasan atau keterangan oposisi. Misalkan kemerdekaan bangsa itu, nah pisah. Saya yakin akan tercapai pisah lagi. Atau di antara dua bilangan tanggal dan tempat. Tanggal 5 terpisah, strip terpisah. Itu. Jakarta strip terpisah, strip terpisah. Itu ya tanda pisah. Yang berikutnya gitu garis miring. Pada nomor surat, nomor padak alamat dan penanda masa 1 tahun. Misalkan Jalan Kramat 3 garis miring 10. Itu biasanya menggunakan pada nomor surat. Atau nomor surat misalkan Pramuka garis miring 17 garis miring 2021. Atau pengganti kata dan atau serta setiap mahasiswa garis miring mahasiswi. Maksudnya mahasiswa dan mahasiswi. Yang berikutnya yaitu elipsis. Elipsis itu menunjukkan bahwa dalam satu kalimat itu ada kutipan, ada bagian yang dihilangkan. Ini biasanya berada pada soal esai. Misal, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Pertumbuhan penduduk mendorong perekonomian titik-titik. Itu namanya elipsis. Nah, yang berikutnya menulis ujaran yang tidak selaras dalam dialog. Menurut saya, titik-titik seperti saya, titik-titik bagaimana Bu? Nah, itu elipsis. Yang berikutnya yaitu apostrof. Apostrof di sini yaitu menyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahunan. Misalkan malamlah tibalah itu yaitu telah. Ya gitu. Itu garis miring, elipsis dan apostrof. Saudara-saudara sekalian, seperti biasa perhatikan tugas dari Yanda. Simak dulu materi ini, tolong disimak ya, disimak. Setelah disimak, saudara silakan ditulis dan di-PDF-kan dan langsung dikirimkan secara personal melalui nomor WA Yanda. Nanti kalau ada balasan baru di-list ya, ingat. Ingat buat saudara sekalian, tetap semangat, jaga kondisi kesehatan. Itu tugas. Saudara sekalian, demikian materi dari Yanda. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kesalahannya. Sukses sekali lagi, sukses semuanya. Terima kasih. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.